Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Taufik Ismail. Di sini kami akan menjelaskan tentang yang pertama, pendekatan objektif dalam apresiasi puisi. Yang kedua, pendekatan pragmatis dalam apresiasi puisi. Yang ketiga, pendekatan ekspresif dalam apresiasi puisi. Dan yang keempat, ketepatan mencontohkan penerapan pendekatan apresiasi puisi. Nama anggota dari kelompok Taufik Ismail. Yang pertama, Wilda Eka Berliana. Yang kedua, Catherine Mirella. Yang ketiga, Nur Husniyatul Mubarak. Yang keempat, Evana Yunita Afrianti. Dan yang kelima, Ainia Rosta Nurul Salsabila. Pendekatan objektif. Pendekatan objektif memandang karya sastra sebagai dunia otonom yang dapat dilepaskan dari dunia pengarang dan latar belakang sosial budaya zamannya, sehingga karya sastra dapat dianalisis atau diteliti berdasarkan strukturnya sendiri. Dengan kata lain, karya sastra dapat dipahami berdasarkan segi atau unsur intrinsiknya yang melekat pada karya sastra tersebut. Penelitian sastra yang menggunakan pendekatan objektif berarti penelitian ini menelaah struktur karya sastra dengan kemungkinan membebaskannya dari dunia pengarang, pembaca, dan situasi zaman yang melatar belakanginya. Dengan kata lain, pendekatan objektif adalah pendekatan yang memfokuskan perhatian kepada karya sastra itu sendiri. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai struktur yang otonom dan bebas dari hubungannya dengan realitas, pengarang maupun pembaca. Pendekatan ini juga dapat disejajarkan dengan pendekatan yang digagas Walek dan Warren pada tahun 1990 sebagai pendekatan intrinsik karena penelitian lebih memfokuskan penelitiannya pada unsur intrinsik karya sastra yang dipandang memiliki kebulatan, koherensi, dan kebenaran sendiri. Pendekatan pragmatis. Pendekatan pragmatis memberikan perhatian utama pada peran pembaca. Pendekatan pragmatis adalah pendekatan yang memandang puisi sebagai sesuatu yang dibangun untuk mencapai efek-efek tertentu pada audiens, yaitu pembaca ataupun pendengar, baik berupa efek kesenangan estetik ataupun ajaran pendidikan maupun efek yang lainnya. Pendekatan ini cenderung menilai puisi berdasarkan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan tersebut. Selain itu, pendekatan ini menekankan strategi estetik untuk menarik dan mempengaruhi tanggapan-tanggapan pembacanya kepada masalah yang dikemukakan dalam puisi. Dua pembaca yang sama akan menerima pesan yang berbeda, walaupun mereka dihadapkan pada puisi yang sama. Damono, tahun 1983. Pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif memandang karya sastra sebagai pernyataan dunia batin pengarang. Dengan demikian, apabila segala gagasan, cita rasa, emosi, ide, serta angan-angan merupakan dunia dalam pengarang, maka karya sastra merupakan dunia luar yang bersesuaian dengan dunia dalam itu. Dengan pendekatan tersebut, penilaian sastra tertuju pada emosi atau keadaan jiwa pengarang, sehingga karya sastra merupakan sarana atau alat untuk memahami keadaan jiwa pengarang. Jika pendekatan ekspresif yang digunakan, berarti penelitian ini menelaah hubungan karya sastra dengan dunia batin atau pengalaman jiwa pengarang. Pendekatan ini menonjol pada abad ke-19 atau pada zaman romantik di Eropa. Pendekatan ekspresif. Dengan kata lain, pendekatan ekspresif ini merupakan pendekatan dalam penelitian atau karya sastra yang menekankan fokus perhatiannya pada sastrawan atau pengarang selaku pencipta karya sastra. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai hasil ekspresi pengarang, sebagai curahan perasaan atau luapan perasaan atau emosi dan pikiran pengarang, atau sebagai produk atau hasil imajinasi pengarang yang bekerja menulis dengan menggunakan persepsi, pikiran, atau perasaan.
Ketepatan mencontohkan penerapan pendekatan apresiasi puisi. Analisis puisi berbahasa Indonesia karya Putri Utami Dewi dengan menggunakan pendekatan objektif berbahasa Indonesia. Merah darahku, putih tulangku, Indonesia tanah airku, Indonesia bahasaku. Berjayalah di tanahmu bahasaku, berjayalah di dunia bahasaku. Jangan tidur pemuda-pemudi, bangun, jangan biarkan bahasamu tidur. Sucikan bahasamu dengan baik, hujani bahasamu dengan literasi. A. Unsur lahir. 1. Tipografi atau penulisan. Dalam puisi berjudul Berbahasa Indonesia karya Putri Utami Dewi terdiri dari 2 bait. Pada setiap liriknya menggunakan huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca titik, dan hanya menggunakan tanda baca koma pada lirik Merah darahku, putih tulangku, dan Indonesia tanah airku, Indonesia bahasaku, dan menggunakan tanda baca strip pada lirik Jangan tidur pemuda-pemudi. Diksi pemilihan kata-kata dalam puisi berbahasa Indonesia menggunakan kata-kata yang sederhana dan terdapat kata-kata yang jarang digunakan seperti pada kata sucikan, membersihkan, hujani, perbanyak. 2. Citraan. Citraan yang dipakai dalam puisi berbahasa Indonesia ini adalah citraan perasa yang terdapat pada lirik Merah darahku, putih tulangku, seolah membayangkan Indonesia adalah bagian dari dirinya. 3. Bunyi. Bunyi yang terdapat pada puisi berbahasa Indonesia ini adalah bunyi euponi. Bunyi euponi adalah irama yang menunjukkan keteguhan hati dalam mempertahankan kelestarian bahasa Indonesia. Irama yang dihasilkan terkesan biasa saja, karena kata-kata pada setiap barisnya menggunakan kata-kata yang sederhana. 4. Rima. Puisi ini memiliki rima tak sempurna, karena hanya sebagian suku akhir yang sama. 5. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang terdapat pada puisi ini menggunakan majas personifikasi, terdapat pada lirik Bangun, jangan biarkan bahasamu tidur. Ketepatan mencontohkan penerapan pendekatan apresiasi puisi. Analisis puisi Aku, Chairil Anwar menggunakan pendekatan ekspresif dan pragmatis. Aku, karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari, hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif adalah pendekatan dalam kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya pada ekspresi, perasaan, atau temperamen penulis. Dengan puisi ini, Chairil memberikan gambaran dan mengajak pembaca untuk mendalami perjuangan-perjuangan pahlawan dalam mencapai kemerdekaan, sebagaimana penulis sering mengusung tema-tema dalam pemberontakan, kematian, individualisme, eksistensialisme, dan multi-interpretasi. Pilihan kata Chairil Anwar dinilai radikal dan rawan terkena sensor. Puisi yang berjudul Aku, Chairil Anwar seolah-olah menunjukkan bahwa dirinya rela dipandang berbeda dan bersalah pada bagian bait Aku ini binatang jalang, dari kumpulan yang terbuang. Ia tak peduli konsekuensi yang nantinya harus ditanggung. Pada puisi Aku, karya Chairil Anwar tidak hanya indah tetapi bermakna dalam sekalipun ia menggunakan bahasa-bahasa sederhana. Namun, maksud yang ia sampaikan pada pembaca berpengaruh besar pada pemikirannya. Ia menyampaikan kritik dan gagasan melalui karya sastra. Terdapat pada bait, biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang, luka dan bisa aku bawa berlari,
berlari hingga hilang berdih-berdih, memberikan sebuah pesan untuk terus dan tetap berjuang melawan penjajah walaupun harus dibayar nyawa, khususnya bagi generasi yang hidup di era kemerdekaan, sebab pada generasi ini tidak mengalami secara nyata apa yang telah terjadi di era awal kemerdekaan Indonesia. Terdapat wujud kesetiaan dan keteguhan hati atas pilihan kebenaran yang diyakininya. Hal ini terdapat pada bait "Kalau sampai waktuku, ku tak mau seorang kan merayu". Lanjut, terdapat keberanian dalam berjuang meskipun banyak resiko yang akan dihadapi, termasuk resiko untuk kehilangan nyawa atau terluka karena senjata musuh. Chairil Anwar menuliskannya sebagai bentuk penghormatan pada para pejuang yang membela bangsa ini hingga titik darah penghabisan. Cukup sekian yang kami sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.